Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntansi, ketemu lagi bareng saya Adelia. Kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang akuntansi kas yang nantinya berhubung dengan akuntansi, yaitu pada akuntansi kas kecil, dan sekarang juga berhubungan dengan akuntansi rekonsiliasi bank. Teman-teman masih ingat kenapa tiga itu berhubungan? Masih ingat jawabannya? Kalau nggak ingat, yuk kita bahas lagi ya sedikit ya tentang tiga hal ini. Jadi untuk menjaga kas perusahaan supaya tidak diselewengkan, karena memang kas ini nggak punya bukti kepemilikan, jadi kita bisa membentuk untuk pembayaran yang besar kita menggunakan pembayaran dengan cek atau pembayaran dengan bank transfer. Sedangkan untuk pembayaran yang sifatnya kecil yang tidak efektif dibayar dengan menggunakan bank transfer maupun cek, maka kita membayarnya dengan menggunakan kas kecil. Nah, materi kas kecil sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Saat ini kita akan membahas materi lanjutan, yaitu tentang rekonsiliasi bank. Apa sih sebenarnya rekonsiliasi bank itu? Nah, jadi akuntansi kas bank ini dia berhubungan dengan uang kas yang disimpan di bank. Nantinya juga akan berhubungan dengan rekonsiliasi. Apa sih hubungannya kas bank dengan rekonsiliasi? Jadi akuntansi kas bank ini merupakan uang simpanan yang disimpan perusahaan di dalam bank. Nah, uang yang disimpan di dalam bank ini sewaktu-waktu dapat diambil oleh perusahaan untuk dapat digunakan membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Nah, jadi bedanya apa dengan uang kas yang disimpan di perusahaan? Bedanya adalah kalau uang kas disimpan di perusahaan, kita untuk mengontrolnya, melakukan pengendalian intern akan cukup sulit. Namun ketika uang kas ini disimpan di bank, maka kita cukup mudah dalam mengendalikan pengendalian intern untuk uang kas tersebut. Nah, karena adanya uang kas yang disimpan di bank ini oleh perusahaan, maka nanti akan ada dua pihak yang melakukan pencatatan terhadap uang tersebut. Pihak yang pertama adalah pihak perusahaan yang melakukan pencatatan terhadap perkiraan kas yang disimpan di bank. Sedangkan pihak kedua adalah pihak bank itu sendiri yang melakukan pencatatan dengan mengeluarkan rekening koran terhadap aktivitas perusahaan selama satu periode. Nah, karena adanya dua orang atau dua pihak yang mencatat satu hal yang sama, maka akan timbul suatu masalah. Apa masalahnya? Yaitu adanya ketidaksesuaian pencatatan yang dimiliki oleh perusahaan dan juga pencatatan yang dimiliki oleh bank. Jadi perusahaan punya catatannya sendiri, dia punya versinya sendiri. Oh, uang kas saya di bank A jumlahnya sekian. Sedangkan pihak bank, dia juga punya pencatatan, oh uang kas perusahaan X di tempat saya ada sekian. Nah, ketika dua orang ini mencatat satu hal yang sama, maka seharusnya akan ada hasil yang sama juga. Berapa saldo yang tersisa? Harusnya itu sama, tapi kenyataannya kadangkala pihak perusahaan mereka punya versi mereka sendiri dan pihak bank juga punya versinya sendiri, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara pencatatan dari sisi perusahaan maupun sisi bank. Nah, untuk itu supaya kita bisa menjadikan dua pihak ini menjadi satu suara, saldo yang benar berapa, itu kita bisa melakukan namanya rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Jadi rekonsiliasi bank ini adalah proses penyesuaian. Penyesuaian apa? Apa yang disesuaikan? Yang disesuaikan adalah catatan perusahaan atau perkiraan kas dengan catatan bank atau rekening koran. Jadi kedua catatan ini kita sesuaikan. Disesuaikannya caranya gimana? Dengan menyebutkan penyebab-penyebab yang menyebabkan saldo dari kedua catatan ini tidak sama. Jadi basicnya ada dua laporan, terus kita analisa penyebabnya apa saja yang membuat kedua laporan ini saldo akhirnya tidak sama, sehingga diharapkan pada akhir setelah melakukan proses rekonsiliasi akan diperoleh satu saldo yang nilainya sama, baik menurut pencatatan perusahaan maupun pencatatan menurut bank. Nah, di sini ada beberapa penyebab ketidaksesuaian, baik penyebab ketidaksesuaian dari sisi perusahaan, penyebab ketidaksesuaian pada sisi bank maupun penyebab ketidaksesuaian pada keduanya.
Kita bahas dulu ya, mulai dari penyebab ketidaksesuaian pada perusahaan. Penyebab ketidaksesuaian pada perusahaan ini kita bisa membaginya menjadi dua. Yang menyebabkan kas perusahaan bertambah atau kalau kita anotasikan menjadi P+, dan yang kedua adalah yang menyebabkan kas perusahaan menjadi berkurang atau menjadi P-. Kita bahas dulu mulai dari yang P+ atau adanya transaksi atau peristiwa yang menyebabkan kas pada perusahaan menjadi bertambah. Yang pertama adalah adanya jasa giro atau pendapatan bunga. Apa maksudnya? Jadi gini, biasanya ketika perusahaan menyimpan uangnya di bank, maka setiap bulan bank ini akan memberikan pendapatan bunga pada perusahaan. Nah, adanya pendapatan bunga ini belum diketahui oleh pihak perusahaan karena dia tidak tahu dia mendapatkan berapa di tanggal berapa. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah pihak bank. Pihak bank adalah pihak yang sudah memberikan pendapatan bunga itu kepada perusahaan. Sehingga bank langsung menambahkan adanya pendapatan bunga pada kas perusahaan. Sehingga di sini ada ketidaksesuaian. Apa ketidaksesuaiannya? Pihak bank sudah mencatat adanya pendapatan bunga, tapi pihak perusahaan belum mencatat adanya pendapatan bunga. Sehingga analisa untuk transaksi ini adalah kita harus menambahkan saldo pada sisi perusahaan. Atau kalau kita kasih logonya adalah P+. Itu. Kemudian yang kedua, adanya nota penagihan. Nah, nota penagihan ini berarti perusahaan mengirimkan nota penagihan kepada orang yang berhutang kepada perusahaan. Nota penagihan itu ternyata sama pihak yang berhutang sudah dibayarkan ke bank. Sudah dibayarkan dan uangnya sudah masuk ke bank. Pihak perusahaan belum mengetahui bahwa perusahaan tersebut telah membayarkan hutangnya. Namun pihak bank telah menerima uang dari hasil nota penagihan tersebut. Sehingga di sini ada ketidaksesuaian, yaitu pihak bank sudah melakukan pencatatan atas nota penagihan, namun pihak perusahaan belum. Sehingga di sini rekonsiliasi yang harus kita lakukan adalah menambahkan uang kas masuk pada sisi perusahaan, atau dalam anotasinya adalah logo P+, perusahaan bertambah. Nah, itu yang menyebabkan penambahan pada sisi perusahaan. Lalu, apa yang menyebabkan pengurangan pada sisi perusahaan? Yang pertama adalah adanya biaya bank. Nah, biaya bank ini merupakan biaya administrasi yang dikenakan oleh bank kepada perusahaan. Perusahaan tidak tahu dia di transaksi yang mana, kepotong berapa, setiap bulan dikenakan biaya administrasi berapa, itu yang tahu adalah pihak bank. Dan pihak bank langsung melakukan pemotongan kepada rekening perusahaan. Sehingga di sini penyebab ketidaksesuaiannya adalah perusahaan belum melakukan pencatatan, di mana bank sudah memotong dan juga melakukan pencatatan. Maka dari itu di sini analisa yang bisa kita berikan adalah dengan adanya biaya bank ini menyebabkan P- atau pencatatan pada sisi perusahaan berkurang. Nah, selanjutnya, apalagi yang menyebabkan pencatatan pada sisi perusahaan berkurang? Yaitu adanya cek tidak cukup dana atau cek kosong. Nah, perusahaan ketika dia mendapatkan cek, maka dia akan mengirimkan cek tersebut ke bank. Ketika dia mengirimkan ke bank, maka perusahaan telah mencatat adanya uang kas masuk yang berasal dari pencairan cek. Namun ternyata setelah dibawa ke bank, cek tersebut ketika mau diuangkan, dananya tidak cukup dana, atau bisa juga cek tersebut kosong, dananya tidak ada, sehingga tidak bisa diuangkan. Maka dari itu, di sisi perusahaan sudah mencatat adanya penambahan dana dari hasil pencairan cek. Sementara dari sisi bank, dia tahu bahwa cek tersebut kosong sehingga dananya tidak bisa ditambahkan. Nah, di sini ada ketidaksesuaian. Perusahaan sudah terlanjur menambahkan uangnya, sementara bank bilang dananya tidak ada. Nah, maka dari itu di sini penyesuaian yang harus kita lakukan adalah dengan mengurangi saldo perusahaan supaya saldonya bisa menjadi normal kembali. Nah, itu tadi adalah penyebab ketidaksesuaian pada sisi perusahaan. Bisa perusahaan bertambah, P+, bisa juga P-, perusahaan berkurang. Lalu apa penyebab ketidaksesuaian pada sisi bank? Sama, kalau di sisi bank kita juga membaginya menjadi dua, B+ dan B-. Bank bertambah dan juga bank berkurang. Nah, yang pertama B+.
Dari sisi bank harus ditambahkan ketika ada apa? Ketika ada setoran dalam proses. Apa itu setoran dalam proses? Jadi gini, setoran dalam proses itu adalah ketika perusahaan telah menyetorkan uangnya ke bank. Otomatis perusahaan telah mencatat adanya penambahan kas di bank oleh pencatatannya perusahaan. Namun ternyata karena satu dan lain hal, setoran itu masih dalam perjalanan atau masih dalam proses. Sehingga pihak bank belum tahu kalau ternyata pihak perusahaan telah melakukan penyetoran. Sehingga di sini ada ketidaksesuaian, yaitu pihak perusahaan telah melakukan pencatatan terhadap setoran. Sementara pihak bank, dia tidak tahu kalau ternyata ada pencatatan. Sehingga di sini analisa yang harus kita berikan adalah B+ atau bank bertambah. Lalu apa yang menyebabkan pihak bank berkurang atau B-? Nah, pihak bank berkurang ini bisa karena adanya cek dalam peredaran. Apa itu cek dalam peredaran? Jadi cek dalam peredaran itu adalah ketika perusahaan dia ingin membayarkan hutangnya, lalu dia membayarkan dengan menggunakan cek. Otomatis cek tersebut telah diberikan kepada pihak yang ingin dilunasi itu tadi. Nah, ternyata oleh pihak yang dilunasi itu tadi, ceknya belum diuangkan ke bank. Nah, dengan adanya penerbitan cek itu tadi berarti pihak perusahaan telah melakukan pengurangan pada kas. Karena logikanya kasnya sudah digunakan untuk membayar utang itu tadi. Sehingga perusahaan telah mengurangi uangnya. Namun ternyata oleh pihak bank, karena ceknya memang masih dibawa oleh yang bersangkutan, belum diuangkan ke bank, sehingga bank tidak tahu kalau ternyata ada cek yang sedang beredar yang nantinya akan dicairkan. Sehingga adanya cek dalam peredaran ini menyebabkan ketidaksesuaian. Perusahaan sudah mencatat adanya pengurangan, tapi karena bank memang belum menerima ceknya masih beredar sehingga bank belum mengurangi. Maka dari itu ketika ada cek dalam peredaran, maka analisanya adalah B- atau pihak bank berkurang. Nah, setelah itu ada juga penyebab ketidaksesuaian antara kedua belah pihak, baik pihak perusahaan maupun pihak bank, yaitu karena adanya salah pencatatan. Apabila salah pencatatan dilakukan oleh pihak perusahaan, maka analisa yang harus dilakukan adalah bisa menambahkan atau juga bisa mengurangkan pada sisi perusahaan. Namun, apabila kesalahan terjadi pada pihak bank, maka pihak bank bisa menambahkan atau mengurangkan pada sisi rekening koran. Nah, itu tadi adalah penyebab-penyebab ketidaksesuaian dari transaksi akibat adanya pencatatan oleh pihak bank maupun pihak perusahaan yang kita temukan analisisnya dengan menggunakan rekonsiliasi bank. Nah, ketika kita melakukan analisa untuk melakukan rekonsiliasi bank, pasti kita menemukan adanya P+, P-, B+, B-. Adanya penambahan dan pengurangan dari sisi perusahaan dan adanya penambahan pengurangan dari sisi bank. Nah, teman-teman yang perlu diingat, selain kita membuat laporan rekonsiliasi bank, kita juga harus membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan transaksi-transaksi supaya dia bisa menunjukkan hal yang sesungguhnya. Nah, karena di sini sudut pandang kita adalah sudut pandang perusahaan, maka kita perlu membuat jurnal penyesuaian di mana isi dari jurnalnya ini adalah mencatat adanya transaksi penambahan maupun transaksi pengurangan yang ada di sisi perusahaan. Kalau misalkan ada transaksi yang menyebabkan penambahan di sisi perusahaan, maka jurnal yang digunakan adalah cash in bank-nya kita taruh di sebelah debit. Karena perusahaan bertambah berarti cash-nya harus bertambah di sebelah debit. Kalau adanya transaksi yang menyebabkan perusahaan bertambah berarti cash in bank di sebelah debit, dan penyebab ketidaksesuaiannya kita kreditkan. Kita taruh di kredit sebagai penyeimbang. Dan sebaliknya, yang menyebabkan kas di perusahaan berkurang, kita catat cash in bank-nya di sebelah kredit. Cash in bank di sebelah kredit artinya kasnya berkurang. Dan penyebab ketidaksesuaiannya kita catat di sebelah debit. Dan ingat, karena kita dari sisi perusahaan, maka yang cukup dicatat hanya yang milik perusahaan saja. Yang milik bank dicatat nggak, Bu? Tidak perlu, karena milik bank itu nanti akan dicatat oleh pihak bank. Karena sudut pandang kita adalah perusahaan, maka yang perlu kita catat, yang perlu kita buatkan jurnal penyesuaian hanyalah analisa yang menyebabkan perusahaan bertambah atau perusahaan berkurang.
Oke, itu tadi pembahasan rekonsiliasi bank terkait adanya ketidaksesuaian antara pencatatan perusahaan dan pencatatan bank, serta bagaimana kita melakukan analisa untuk menemukan saldo yang sesuai di antara keduanya. Kalau teman-teman semua masih punya pertanyaan, silahkan dimasukkan ke kolom komentar di bawah ini. Nanti kita diskusi bareng-bareng tentang pertanyaannya teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.